Apa? Pep. Di mana? Tahu? Vape. Mana vape? Ini vape bro anjir. Ya. Blaur. Lu Lah warnanya sama sih. lu bilang rokok. Vape. Rokok. Satu episode satu. Jadi gitu teman-teman. Penting dah, betul dah, terus dah. Gue tuh sering tau dengerin kayak curhatan ya beberapa temen gue sih. Kayak misalkan nikahnya entar-entaran karena gak ada biayanya tuh terlalu berat. Dulu. Gimana ya? Sebenarnya kalau mau dimahalin ya bisa, dimurahin juga bisa. Tergantung aja maunya gimana. Kalau gua sebenarnya tim biasa-biasa aja sih, nggak usah dibayain juga nggak apa-apa. Karena kehidupan yang sebenarnya tuh ya setelah nikah kalau menurut gua sih. Ya. Lo tinggal di mana, perabotan lo tuh dibeliin apa belum? Iya, betul. Lo punya duit safety enggak? Iya. Ke depannya. Capek tahu sebenarnya kalau misalkan kita ikutin pengenan orang, lo banyak duit, Iya. aturan lo di gedung ini dong, gedung ini, alah, lo kan nggak tahu sebenarnya. Iya. Kebutuhan kita kayak gimana, beda-beda. Ikutin orang mah capek gue. Cuman emang balik lagi, kalau kita orang tua punya, apalagi punya anak perempuan, nah itu tuh emang dong. Anak pertama atau anak satu-satunya, Iya sih, bisa juga sih. Karena memang ya bener sih, maksudnya kalau di pernikahan di budaya kita ya keluarga besar, acara dua keluarga sebenarnya. Ya itu dia lah. Jadi bukan kita sebagai anak pengennya begini, cuman karena orang penyelenggaranya orang. Kayak contohnya kayak gua aja. Gue pengennya sederhana contohnya. Pihak dari bini gue maunya digede-gede, ya udah. Itu bisa apa? Kita bisa apa gitu. Dalam artian gitu juga kan sebenarnya. Suramnya kan gue nggak ada tabungan segala macem. Iya. Tapi nih apa ya? Kayak perbandingan ya. Nih lo kan udah nikah nih lama. Ini ada plus minusnya nggak? Dari lo bujangan sampai sekarang nikah. Cakep. Kayak misalkan nih, ya kan kita kayak misalkan nggak enak 100% atau gimana, ada bagian di sininya enak nih, tapi bagian ini enak gitu gimana? Kalau menurut lo dulu? Gimana? Ada plus minusnya nggak gitu pas nikah sama sebelum nikah? Iya, yang lo alamin, yang ketika lo bujangan enaknya gini. Oh. Palingan gini stop. Plusnya ya kayak gini nih. Kayak makan, ada yang nyiapin. Terus kayak yang lebih berasa itu sebenarnya kalau misalkan gue lagi sakit ya. Oh iya. Ya kayak gue sakit tuh. Apalagi cowok kan kalau sakit manja. Betul. Iya. Manja pengen nenen segala macam nah itu tuh maksudnya. Nah gitu tuh maksudnya. Ada yang ngerawat gue segala macem. Itu sih sebenarnya yang selama yang di bujangan gue Kan lo bujangan juga nenek. ada nenek makannya Nenek doang. Nggak ada N-nya. Nenek doang. kayak makan kayak gini kan sebenarnya berasa banget ya. Terus kalau gua butuh temen curhat, nggak usah nyari-nyari ke teman-teman lagi, udah langsung ada orang terdekat gua kan. Cuman minusnya itu sekarang akhirnya gua lebih ngontrol waktu sih. Ya biasanya kan gua nongkrong maksudnya dari pas lagi bujangan, buset Sampai jam 1. iya dari pagi bisa ketemu pagi lagi sama teman-teman gitu ya. Kayak gitu. Terus habis itu enggak apa sekarang? Bu mau jalan, Bu mau pergi. Belum ada skenario tuh, dicembetutin dulu, mancing dulu, naik gunung mulu, aku mau ikut dulu segala macam. Nah itu tuh, kalau di jalan kan los-los aja, perjalanan tinggal jalan gitu sih. Enggak, sebenarnya sih banyak yang los-los saya. Lo nya aja mancing
fotonya sama ini yang jual kopi, ya curiga males dia. Macing konde gue. Iya itu. Kerang bewok. Iya kayak gitu tuh sebenarnya yang minusnya kayak gitu ya. Mau naik gunung sama siapa? Ngapain sih naik gunung? Aku tinggal mulu, anak-anak kayak gimana segala macam gitu sekarang ya. Akhirnya ya masalahnya kali ya. Iya. Kalau dulu kan ngolos aja, mau nongkrong sampai jam berapa, mau naik gunung berapa hari, Mau nginep di mau nginep di mana? mana, gitu. Iya. Itu sih plus minusnya. Kalau yuk, Secara mental apa ya? Sempurna lah ya, cuman kebebasannya agak ini sedikit lah ya. Dan mungkin yang lebih berasa ada gini. Bukan masalah plus minusnya ya. Pas lagi gua bujangan dan setelah nikah, rasa tanggung jawabnya itu lebih besar. Ya matanya gue lebih mikirin, bukan egois gue doang gitu. Gue lebih mikirin ntar gua keluar rumah nyari rezeki dengan duit segini, dengan rezeki yang Allah kasih segini, bisa nggak ya buat ngasih makan bini gua, anak gua kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang berasa banget hidup gue gitu. Ya biasa gue cuek aja kan, ngulas aja gitu kan, ngulas aja. Sekarang ya akhirnya lebih itu sih sebenarnya Makin yang getol nyari duitnya ya. benar-benar berasa banget, muter otaknya segala macem. Itu sih sebenarnya yang lebih berasa. Nggak usah lihat-lihat. Bujang nih bos. Iya anjir lagi. Kalau gimana? Ini kan Nggak tahu gue bujang. ini kan pernah berumah tangga dan bujang lagi. selesai lah ya. Iya. Mungkin dia udah ngerasain plus minusnya apa, Gas? Menurut lo gimana? Apa yang lo rasain ya? Ya itu sama sih rata-rata kayak gitu. Gue ya plusnya ya ada yang ngurusin lah. Apalagi gue kan nyokap ibaratnya keluarga nggak di sini. Iya. Mantau. Jadi kayak punya keluarga kecil lah. Lo jadi ya namanya keluarga kan hangat gitu suasananya kan. Iya. Itu sih nggak enaknya ya benar. Memang kalau gua kadang malam minggu main kesini jam 10, jam 11 kan gua dulu tinggal di Pulau Gadung. Jam 10, 11 udah telepon. Ya udah buka celana nih ya gitu. Enggak. Ini anaknya mau video call padahal maknya gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Cuman ya kalau bisa sih kalau udah rumah tangga hindarin tinggal sama orang tua atau mertua lah. Tuh. Itu ada sisi nggak enaknya di situ. Jadi dapur kita nggak kecampur sama mereka ya. Iya. Terus kalau mau week juga enak gitu ya, mau di semua tempat ya. Mau 69 juga gampang. Week aja. Mau iya gitu deh. Iya itu apa? Ya namanya. Tapi setelah lo udah berstatus baru nih, jadi single parent ya, Nah, gimana? ya jadi ngurusin apa-apa sendiri lah sih, sebaliknya aja. Iya. Cuman lebih easy going aja. Oh ya, jadi Ya, cuman enaknya gua sekarang, dulu waktu muda kan kita umur berapa sih? 28, 29, 30 gitu kan. Kapan merit? Oh, sekarang nggak ada. Iya. Udah pernah. Gitu juga. Kemana aja lo? tapi gini, kan lo udah ngerasain bujang, Nikah, terus punya anak, anak terus sekarang bujang lagi nih. Itu bujang yang pertama sama yang sekarang itu bedanya apa? Beda lah karena udah punya anak lah. Di situ doang. Di nafkah anak lah ya. Nafkah anak ya. Terus kalau sekarang males buat jalin hubungan terlalu lebay kayak anak muda aja gitu. Oh, iya, lebih dewasa lah. Lebih ya. dewasa, nggak ada acaranya. Udahlah langsung
Aman. Tel aja lah. Kagak. Kayak Nggak usah ada apa sih nih. lu? Udah gitu, di kondom aja lah. Gitu. Kagak lah. Lo tau kan sama-sama gimana? Apa? Enggak. Namanya manusia ada kebutuhan. Enggak sih, ini aja. Jadi kayak Enggak gue potong sih, aman sih. kayak ini aja apa? Nggak ada acara nembak-nembak, jalanin aja gitu. Nggak perlu komitmen yang terlalu lah. Yang penting lu percaya gue percaya lu aja. Ya gitulah. Tapi gini yo, ini kan lu dari yang namanya bujangan nikah bujangan lagi ya, gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita waktu pacaran aja kita pas lagi putus galau, tapi Iya. lu Mabuk. tuh iya kan kayak gitu lah ibaratnya ngelem ya kan. Lu kayak gitu nggak sih sempet? Ya karena hubungannya udah nggak. Oh. Itu jadi maksudnya jalanin aja, ngalir aja. Jadi ya Kamen Go biasa aja sih jadinya. Kesannya kayak gitu, maksudnya ada yang datang ada yang pergi biasa aja. Enggak, galonya maksudnya dalam artian lu udah sama ini bini lo ini. Oh galaunya sama yang sebelumnya? Ya sama-sama yang bini lo ini. Oh jelas awal-awal iya berat banget itu. Berat di bini lo apa anak lo nih? Kadang-kadang ada dua hal nih yang berbeda nih. Ya namanya ya anak pasti kan anak. Apalagi masih golden age Bocil lah. kan Iya. masih bocil gitu. Jelas itu nomor satu lah. Cuman kalau buat ibunya gitu kan, dia tetap lah mau yang pacaran aja galau walaupun Nah iya. seributnya separah-parahnya berantem tetap ada yang hilang, ada yang lo kangenin, ada yang lo sedihin gitu. Ya, contohnya Apalagi iya, rumah tangga yang udah bangun tidur ngeliat hiler gitu kan, hilernya dia gitu kan. apalagi kayak momen-momen sekarang nih malam Jumat ya, itu kehilangan banget tuh ya. Lalu selama ini bujangan gimana yuk? Nggak ada malam Jumat Nggak manual lagi. mana kalau dulu pacaran malam Jumatnya sampai jam 9 lah ya. Sekarang bener-bener tengah malam lah ya. Nunggu gue tidur dulu ya. Aman. Kalau dulu nunggu diketok. Sampai diketok. Kalau gue ya kayaknya mirip-mirip lah ya. Maksudnya kayak 11-12 lah ya. bukan orang nggak bisa diatur ya. Nah cakep tuh. Gue Diatur agama? ya kecuali agama mah Bukan ngatur. gue nggak bisa diatur. Maksudnya apa ya semau mau gue lah ya. Ketika udah menikah gue mulai berkompromi lah sama diri gue sendiri, kayak oh ya ternyata ya gue udah punya udah punya istri yang nungguin di rumah gitu-gitu lah, kayak lebih ke situ sih. Tapi kayak misalkan Itu kalau bicara enak akan single sebenarnya. Zaman dulu bebas banget wow, gua. asli benar ya. Benar. Tapi ya namanya orang lah ya, orang kan berpikirnya kan berubah lah ya, lama-lama menjadi lebih baik. Tapi ada nggak kayak misalnya kayak gue nih contohnya nih, mal plus minusnya nih, ada nggak hobi yang dilarang gitu maksudnya dalam kayak gue kan nih, sebenarnya hobi-hobi naik gunung tuh sebenarnya udah dilarang. Ya lo ngapain sih? Jatuhnya sih serakah lo, Bil. Serakah. Udah ada gunung, ngapain ke gunung lain? Juga sih, benar juga sih. Bener. Mana lebih enak ya di rumah ya? Ada kayak gitu-gitu tapi. Oh kalau gua nggak ada, sama sekali nggak ada. Wah, alhamdulillah berarti ya. Sama gua nggak ada. Emang hobi gue apa sih? Paling musik, gitar, kayak beginian paling. Nge-gym pun juga dudukin ya, Nge-gym dia dan didukung sehat. ya. Pijet aja. Paling nggak ada ya. So far itu ini banget. Kayak lo hobi Gundam waktu itu sempet dilarang sama bini? enggak lah. Tetap kalau hobi kagak. Cuman main game jadi kadang berdua aja jadi ikut. Iya. Ikut. Gue tetap chicken dinner. Boyah. Kalau lu mungkin kayak lebih ke
Soalnya lo Kayaknya sih Bill. Iya sih emang. sama ninggalin ya si Bill. Sama jangka waktu lo ngilangnya Iya. lama. Kayak lebih ke situ sama biayanya juga Iya sih, lumayan. mendingan buat jajan anak segala macam. Lebih Iya ke situ sih emang kayaknya. ya gitu. Udah gitu siapa tahu pas lagi buat tinggalin dia lagi butuh biologi kan kita nggak tahu Iya. juga. Oh iya. Kalau lagi sakne gimana? Dia nggak tahu. Soalnya kan ya, ada juga lah permasalahan-permasalahan yang kayak gitu tuh. Kayak ada yang hobi mancing. Lo keluar malam mulu sih ya. Di rumah ngapain, betah di rumah. Tinggalin hobi mancingnya. Aku kan butuh temen ngobrol segala macam. Itu ada hal-hal seperti itu kayak dia dulunya main motor trek-trekan ataupun ya modifikasi motor, akhirnya hobi-hobi tersebut kan apa namanya terhentikan setelah nikah. Aduh, gue mau modif motor lagi nih tapi duitnya segini, lebih apa namanya udah gitu bini gue ngelarang, mendingan buat jajan gue mendingan buat beli BH gue segala macam, ada gitu-gitu. Ya, kalau lu aman-aman aja ya. Tapi kalau misalkan amin ya Allah duit lo banyak, lo akan jalanin apa? Ajak keluarga malah ya. Wah, jelas tap. Jalaninnya. Sebenarnya waktu itu sempat ada omongan begitu tap. Ada omongan kayak, ayo kita naik gunung, tapi ntar kita juga ajak anak bini kita ke tempat itu. Jadi mereka stay di hotel, entah mau kemana kan terserah lo gitu. seru tuh kayaknya. Iya, terus gue naik gunung nih sama bocah-bocah seruntulan itu kan. Ada wacana-wacana begitu. Cuman emang balik lagi ya ke waktu ya dan kesibukan masing-masing gitu. Belum terlaksana sih sebenarnya untuk kayak gitu-gitu. Balik lagi ya waktu. Oh, kalau udah bekerja dengan profesional tuh begitu sih. Kecuali kalau entrepreneur ya, makanya aduh. Jadi entrepreneur lah. Nah, Iyalah. perniagaan Iya, betul. yang udah berjalan. Iya. Tapi next season nih kayak ada nggak pencapaian yang maksudnya lo sekarang kan mungkin berdua nih lebih pas lagi kita bujangan kita nggak bisa melakukan sesuatu pencapaian dengan langkah kita sendiri. Tapi setelah lo nikah ada nggak yang maksudnya lo pengen mencapai itu sama bini lo berdua gitu? Oh, ada banget. Sebelum nikah ya, gue rada takut nih, apa ya, kayak punya tabungan gue rada takut pakai buat apa namanya, buat gambling usaha. Ada kayak gitu. Ketakutan. Karena nanti kalau jodoh gue datang, gimana gue mau nikahin kalau duit gue kagak ada gitu. Gue ada ketakutan. Tapi kalau sekarang lebih ke yaudah kumpulin bareng-bareng, ayo gue mau bikin ini sepakat, jalan bareng-bareng, udah jadi duit bersama gitu. Nah, Lebih ke situ sih. itu lebih ke usaha ya. Usaha sih. Mantap. Berarti ini lo emang lagi ada progres sama bini lo berdua nih. Kita ada nanti di sini ya. Ini salah satu alasan gue bikin podcast. Cakep nih. Gue mau naruh barang-barang gue nanti di sini. Masuk. Benar, cakep. Tapi aman dari BNN. Dijamin tuh barang halal, murah, Nggak aneh-aneh. Kita tunggu teman-teman ya barang-barangnya dia nih. Kalian juga kalau mau, apa? Ini tuh sebenarnya wadah. Oh iya benar. Wadah halal buat lo pada mau jualan apa nih? Iya. Contoh nih, lo bikin peyek kayak atau bikin apa, taruh aja sini. Benar. Kayak bisa di ini kan wadah siapapun bisa ngeliat. Iya, kayak salad buah segala macam kan bisa. Iya, sembari Penonton kita di IG 1.900-an ada ya? 1.000 lebih. udah banyak kan, lumayan lah. Bisa lah. Digoyang itu. Niat baik teman-teman. Iya. Jadi kalau pastikan ya, lo berjuangnya buat kebaikan sih. Biar ya Allah, ya sebenarnya Allah maha tahu sih. Lo nggak usah lo muter-muter ngomong. Allah tahu hati lo. Kalau emang lo jahat, ya pasti tahu jahat aja.
Kasih tahu orang kayak ada omongan gini, uang tuh nggak ngerubah sifat. Cuman uang tuh bisa menegaskan sifat itu. Iya, benar. Kalau tuh orang dari dulunya pelit, dari dulunya nyambung ya. sombong, dapat duit pasti sombong juga. Tuh. Tapi temen gua ada yang nggak sombong pas pasti susah, ya belum ada kesempatannya aja. Ya. Gitu. Kalau emang orang baik, lo mau tambahin kayak gimana? Begitu aja udah. Banyak contohnya. Betul, cakep. Karena justru kayak lo dari awal udah nggak, apa kan, ibaratnya sering bantu orang, dapat rezeki banyak, lo udah sukses, makin Iya. Itu makanya berbagi. Iya, kayak kemarin gue sempet scroll IG ya, IG. Kalau TikTok kan joget tuh gue tuh isinya ya kan. Di IG gue imbangin tar sama ustadz kan gitu kan. Bisa. Kayak kemarin. Masuk ya. Ustadz amatir Jepang. Dua itu. Kayak bener kayak Ustadz Felix bilang, kalau dari orang sedekah itu, orang yang udah biasa sedekah itu udah kaya sedekah itu bukan pas lagi kayanya aja dia sedekah, dari dia nggak punya duit pun udah disedekah gitu. Betul sekali. Alhamdulillahnya itu dia ya. The power of sedekah tapi ya. Iya. Dibuka. Waktu zaman Nabi tuh ada sahabat Nabi yang kaya banget. Namanya Abdurrahman bin Auf apa kalau nggak salah. Kalau salah ya teman-teman. Koreksi deh kalau salah ya. Jadi dia tuh saking kayanya dia pengen dihabisin. Hartanya pengen dihabisin. Dia beli kurma kalau nggak salah apa buah apa gitu. Dia beli yang busuk. Diborong sama dia yang busuk. Dia mau rugi, dia mau ngebuang uang. Oh, Dibeli kurma yang busuk tuh banyak lah. Nggak taunya itu justru malah kurma yang paling mahal. Atau buah yang paling mahal. Malah harganya malah naik. Lah makin bingung dong. Itu sedekah tuh kayak gitu, maksudnya sebegitunya gitu. Bener deh. tapi emang sih ya. Kalau ngomongin begitu sih emang kayak ada rezeki tak terduga begitu ya, kalau misalkan begitu ya, kayak suatu ketika aku pernah di momen kayak gitu gambling lah, di saat itu gue gambling tuh. Duh, duit gue tinggal segini nih, gue bilang gitu kan. Cuman gue pengen ngelakuin ini nih, ngelakuin sedekah ini kan. Udahlah, nothing tulus aja gue kasih jebret. Bawel nih orang rumah. Kemana Pak duitnya? Segala macam. Tadi gue ceritain lah, tadi ada orang butuh lah, gue kasih, gue gituin kan. Paginya tetap dilalahnya sorenya, alhamdulillah ada gantinya, dan itu bener ya 10 kali lipat kan janjinya ya, maksudnya gitu ya, diganti 10 kali lipat. Gue lagi ngomong di rumah, lagi ngobrol, tiba-tiba dari kantor pos dateng kan gue dapat KJP gitu ya, bukan KJP, apa sih namanya, PKH tuh bantuan dari pemerintah bantuan dari pemerintah begitu. Sebelum lebaran kemarin lebaran 2 tahun yang lalu datang jebret, rumahnya Mas Hendy ya? Iya, saya sendiri. Ini saya dari kantor pos mau ngasih bantuan dari pemerintah di PKH, katanya begitu. Nominalnya lumayan, lebaran gua aman. Perkara itu doang, pagi-paginya itu gua gambling aja udah. Gambling udah, nating dulu saja. Saking gitunya tuh kekuatan sedekah itu tuh. Percaya aja lah kalau misalkan sama buat, ya percaya untuk bener ya, kalau niatnya buat kebaikan emang bener ya. Udah, tutup mata udah, ikhlasin aja itu. Dan sedekah itu bukan cuma uang aja sih, kayak bantu tenaga juga bisa, walaupun lo senyum aja itu juga sedekah kan.
sebegitu murahnya gitu kan. Betul. Iya, Mat. Iya. Lo ada pernah ngalamin keajaiban juga nggak sedekah? Enggak. Iya. Kalau ada. Tapi kalau dia kan keramatnya udah jelas Oh, deh. iya, jelas. Oh ya, keramatnya kan di rumah deh. Orang dia apa dapat rezeki dari sedekah. Oh segini doang, kalah main kayak gitu. Iya. Lu gimana? Lu ada pengalaman itu? Gue waktu itu entah ngasih anak makan ya. Gue dulu zaman gudang gitu kan, makan gitu kan. Ada yang jualan puzzle gitu kan, puzzle gitu. Gua nggak beli sih, cuman gue tawarin makan sih. Tempat makan itu gue tawarin. Malamnya itu gue beli Gundam ke toko Gundam Kid Station lah. Ada harusnya beli 250. Beli 250 apa 500 dapat 2 voucher doang. Gue dikasih banyak 10. Gue gosong. Menang Gundam dari Jepang langsung. Nominalnya Gue jual cepet waktu itu ya 5 juta. Itu segitu. Kalau jual santai mah lu bisa lebih, cuman gue jual cepet aja. Itu juga gue jual cuman nggak semuanya, sisa ada 3 gue bagi-bagi. Tapi memang dia baik sih. dia juga royal sih masalahnya. Royal, iya. Dia nggak perhitungan juga, Tap. Kalau lo kan ketahuan keramatnya di rumah. Wah, itu tuh canggih. Ada lagi gue pernah ngalamin tuh, gue lagi jalan-jalan kan, bukan jalan-jalan sih, ada saudaranya mantan bini itu lagi lamaran, lagi mau ada lamaran. Ya udah di daerah Bekasi. Udah sampai rumah, gue pengen ngopi, gue naik motor, minjem motor, nyari Indomaret aja gitu. Di situ ada minta-minta. Ada minta-minta. Ya bukan minta-minta, maaf. Ada kawan yang kawannya kayak bawa karung gitu kan, gitu-gitu. Dulu kayak ngopi di situ, ngasih 2.000 gitu. Ngasih 2.000. Rokok nggak gitu. Nah, cerita-cerita tuh, dia dulu anak jalanan yang udah tobat. Emang dia udah maksudnya pakai peci gitu-gitunya. Cerita tentang bokap yang sakit-sakitan, sampai nangis, men. Iya, sampai nangis. Aduh, ya udah. Cerita tentang rumah tangga, dia berdua ngontrak, harus segini-gini, istrinya gimana gitu-gitu. Ya udah, ayo ke dalam, lo mau beli apaan aja, ayo. Gue tawarin gitu. Malu, Mbak. Gue ngomong ke kasirnya, Mbak, nggak apa-apa ya masuk ya, mau belanja kok dia. Iya, nggak apa-apa. Pilih ini, udah bayar. Apa tuh yang dipilih? Ya dia sih kebutuhan kayak kamar mandi, nyuci gitu, kamar mandi, nyuci sabun ya, Resipi juga. Iya. Beneran. Iya. Apaan tuh? Apa sih? Buat bersihin Max. Dia cerita sih, cuman udah nggak usah. Maksudnya dia beli resipi juga gitu kan. Oh. Terus udah gitu, gue bilangnya Ini cewek yuk? cowok. Oh. Udah punya istri. Oh iya, Terus ya udah, ini sama makanannya nih, Rod, yang gurih sama gurih sama manis nih. Nggak usah, Bang, udah nggak apa-apa, kasih, kalau nggak ini kasih bininya gitu. Udah nongkrong lagi di depan, ya lumayan lah. Habisnya ya udah, habis itu nongkrong depan, ngobrol-ngobrol lagi, ya cerita-cerita sedih gitu. Gak lama kemudian 2 hari lagi dapat rezeki. Lu 35 kali lipat ya. Anjir. Iya. Apaan tuh? Yang sebelumnya juga 35 kali lipat pernah. Lo berapa tuh? Apa namanya? Apaan tuh? Lo ngabis berapa tuh waktu itu? Habis berapa ya? Ya nggak nyampe 200 lah kan masih waktu itu. Dapetnya? 35 kali lipat. Berapa tuh? Berapa? 7 juta, 10 juta? Hampir 6 juta. 6 juta. Apa, dari mana? Dari ya walaupun utang yang gue anggap nggak bakal bayar, Ternyata bayar. ternyata bayar. Niat baik tuh, cuman ya pasti ada impact dari situnya sih, gue mikir gitu. Iya. Dimudahkan. Cakep. Sedekah sih emang. Iya.
ya kayak alhamdulillahnya gitu ya. Ternyata emang dia di circle kita, tapi ya dalam artian teman-teman kita yang udah pada maju ya, kayak lu, kayak Rio, Bani segala macem, seruntulan, Tolip, Haji gitu ya, yang udah pada sukses lah teman-teman gua. Ternyata emang mereka nggak lupa untuk seperti itu, tetap ngebantu teman. Akhirnya ya dilancar-lancarin aja tuh, kayak gitu-gitu, kerja kayak gitu tuh. Mantep sih sebenarnya kayak gitu. Ya, begitu pula sebaliknya kalau ketika orang itu pelit, itu hidupnya tuh nggak ada beberapa yang gue kenal ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada penuh apa ya, ngeluh mulu atau gimana. Betul. Apa ya? Gitu-gitu aja pun juga, dalam artian pun juga sebenarnya dia juga nggak mau loyal sama loyal untuk dia udah tahu nggak bisa membantu dari segi finansial, seenggak-enggaknya dibantu dari tenaga dan waktu aja tuh sebenarnya suatu sedekah juga sih teman-teman. Gitu. Itu biasanya kayak gitu-gitu tuh orang-orang yang hanya memangku tangan doang sih ya. Itu temenin ya teman-teman gini deh, teman-teman udah gede, udah pinter, mana yang ya boleh lah pilih-pilih temen tuh boleh, harus, daripada lo temen yang salah. Belum bertemu apa ya, kalau gue sih bilangnya ya lo boleh berteman dengan siapa aja, tapi kalau buat berkawan dekat, bersahabat, ya baru deh lo pilih-pilih deh. Kayak ada temen yang numpang lewat, bukan numpang lewat ya, kayak ya figuran-figuran di hidup lo deh. Ada boot, ada NPC. Iya, kalau di game tuh kan kita kurang orang nih, tambah boot nih buat ADD apa kalau kita main Counter Strike buat ADD, itulah. Iya benar. Bukan yang gimana lo ya, tegur-teguran, sapa-sapaan aja udah cukup kok itu. Iya. Nggak usah yang gimana. Iya benar. Nah gini, gue nemuin episode kemarin kan kita bilangnya kayak ini cakut waktu juga sama sekarang, kayak temen yang nggak ngedukung kita. Iya. Kayak kita kan harusnya kan ya temen jangan minta gratisan dong. Iya. Lo harus beli dong, kan temen gua. Lo harus ngedukung. Nah gini, gue nemuin logika terbaliknya, Bim. Gimana kalau misalkan cuma dari lo yang anggap dia temen, tapi dia nggak nganggap lo temen? Banyak sih terjadi. Berarti dia nggak salah dong. Maksudnya dia nggak nganggap lo temen, cuman sepihak doang gitu yang nganggap temen. Bisa dong, bisa banget. Dan itu juga sering terjadi di hidup gue sebenarnya. Iya. Kita udah nganggap orang temen kayak gimana ya. Iya. Kita lihat sekarang banyak contohnya. Banyak contoh. Tadi biasa aja. Iya, benar. Tetangga gue ngomongnya. Ya. Nah gitu mah bodo amat sih tapi. Ya, kita semakin akhirnya tahu. Ternyata dia bukan. Iya. Semakin dewasa, bolehlah dipilih-pilih lah temennya. Iya. Lo akan menjadi ya kayak temen lo sih. Kalau salah pilih temen lo kan jadi gitu. Iya. Kalau ada temen yang dukung, waduh, lo balas habis-habisan. Wah iya. Habis-habisan bro. Ya sampai yang gue bilang itu, kalau sampai senekatnya sumpah darah buat temen ya. Nekat-nekatnya begitu dah. Iya. Maksudnya dalam artian begitu, senekat-nekatnya. Karena ya begitulah gitu. Nah maksudnya gini, tolak ukur untuk kita yang ngebaik, balik lagi nih untuk balas budi ke teman-teman yang baik gitu ya. Temen tuh nggak mau, temen juga susah banget ngomongnya apa ya. Temen nggak berharap kita timbal balik juga sebenarnya ya. Itu temen yang benar. Iya, temen yang benar begitu ya, teman-teman ya. Cuman kitanya harus sadar diri gitu ya. Iya. Kitanya harus sadar diri gitu. Gitu deh.
udah kere, nggak mau ngebantu temen, anjir. Datang pas butuh. Iya, datang pas butuh doang. Lo asli sesampah-sampahnya temen tuh begitu tuh. Iya, sorry nih ya. Tiba-tiba minjem duit. Iya, sorry nih ya, sorry to say nih ya. Maksud gue lo udah kere, tapi seenggaknya lo ringan tangan, lo Jadi orang baik. jadi orang baik lah. Jangan api-api lo nyadong-nyadong doang. Jangan api-api lo nyadong-nyadong doang gitu. Ya gue termasuk yang kerja dibantu temen ya. Dimasukin temen. Ya memang ada teman-teman yang baik. Pasti gue, kalau kata ibu gue, ya gue utang budi sama dia. Bukan hutang duit, itu nggak bakalan bisa dibayar. Karena sebegitu ininya, walaupun rezeki dari Allah ya. Cuman sababnya kan perantaranya itu. Kayak gue kata Oing kan, gue Wah iya benar. itu saudara gue itu. Nah itu maksudnya Udah gitu, bukan ini lagi. Betul. Ibaratnya Gue gak peduli dia nganggap gue saudara apa kagak ya. Gue udah gak peduli gitu. Itu gue tulusnya gue gitu ibaratnya kayak. Nah, yang penting gue ini, gue udah nganggap dia bukan orang lain sih. betul. Ya apa ya namanya ya, balik lagi tetap berkat dia kan ibaratnya bener. Iya. Keadaan ekonomi kita membaik, segala macam. Itu makanya kalau kita nggak bisa, kalau kita supaya kita nggak punya materi, seenggaknya kita ada waktu dan tenaga ada buat itu. Ada saat dia butuh. Itu kayak gitu-gitu sebenarnya. Maupun dia nggak berharap untuk dibalikin gitu ya. Pilih-pilih temen tuh penting ya. Jadi circle begitu. Nah, kalau temen-temen yang denger video ini nganggap kita temen, ya kita juga akan sangat bersyukur ya. Kalau tiba-tiba pengen, ayo ngopi bareng. Jadi, Gas. nongkrong bareng. Jadi, kita orangnya santai, beneran. Slow. Apapun ditampung kok di mari. Mau curhat nih? Boleh. Sampai mau nangis juga nggak apa-apa di mari. Slow gitu mah. Tapi ada momen nggak kayak ya balik lagi nih ke teman. Ini teman udah berharga banget sama lu, terus habis itu lu tinggalin. Bukan lo yang ninggalin, ditinggal. Ada sih. Ada. Dan sampai sekarang gue masih benci juga ada. Dan masih hahihi juga ada gue. Iya. Dulu udah gue anggap saudara banget. Tiba-tiba begitu. Gue nggak bisa ngejelasin gimana-gimananya ya temennya. Intinya semakin dewasa, ya balik lagi ya. apa ya, kayak feeling mata segala macem tuh, semua indera tuh tahu nih. Lebih peka. Kayak lo tulus apa kagak sih? Ya kagak nih. Ya udah, lakuin hal yang sama lah. Lo ngapain lo ngejilat-jilat lagi? Iya. Benar. Aja. Berarti ya seroyal itu ya, maksudnya kalau misalkan udah benar-benar ibaratnya kayak sama Toing gitu segala macam lu. Oh iya. Seroyal itu. Wow, gua sama dia mah udah nggak hitung-hitungan sih gua. Lo yuk. Apa? Ya kayak mungkin lo ada mau peluk-pelukan sama Katop gitu. Jangan. Ntar gua gede. Udah macam lagi. Homo anjir. Aku. Jadi gitu. Agak sih emang. Sampai gue ada yang kena Tap. Sorry yo. Gue ada yang kena Tap. Kan lo tau lah teman-teman gue kan, Bani, Aji, Tolip, Heri. Gue tuh sebenarnya ngiri sama mereka. Apalagi terutama sama Tolip sama Aji. Tolip sama Bani. Kalau gue sama Aji kan sama-sama ini kan blegedes kan tuh ya. Yang nyentuh hati gue apa Tap? Setiap dia sholat. Siapa? Bani sama Tolip. Nih, jadi gini teman-teman. Gue punya sahabat lah, 4 orang nih. Aji, Tolip, Heri, Bani. 2 orang ini nih yang lempeng nih. Dari dulu. Yang dari dulu sih Bani doang yang lempeng. Oh, iya. Tolip sih mencong-mencong juga jalannya. Tapi sih alhamdulillah dia hijrah lah. Bener tuh yang kayak
guru-guru ngomong ya, entah itu ustadz, entah itu orang bijak, entah itu orang baik lah. Temen tuh bisa ngebawa lo ke surga kali ya. Pertanggung jawabannya lah. Gue tuh ngiri tetap. Boy, sholat nggak lo boy? Dia kan main gue boy gitu ya. Ayo sholat yuk. Cuman kadangkala namanya gue belgedes ya. Ya duluan aja. Itu tuh. Gue belum bisa jadi sosok seperti itu. Yang ngajak bener-bener ibaratnya kebaikan seperti itu. Kalau gua tuh enggak hampir serupa, cuman kedatangan dia di sini main, misalnya lagi main, bikin gua jadi udah sholat belum, jadi gua ngajak sholat gitu. Yang biasa gua kosong kopong-kopongan Siapa? sobet gitu kan. Sobet. Dia datang, Mas, maghrib dulu gitu. Dia datang aja kayak udah ngajak kebaikan gitu. Oh iya, benar-benar. Mas Robert. Ternyata sepengaruh itu kan sama lo kan, Iya. ya gitu kan. Hal-hal seperti sebenarnya hal kecil seperti itu yang mempengaruhi kita untuk berbuat baik juga sama dia, ngajak baikan maksudnya. Iya, gitu kan. jangan sampai dia gua malah jadinya Iya. kita ngimbangin dia gitu. Itu bisa narik sih. Makanya Iya. jangan salah pilih temen sih. Maupun kita terbentuk dari lingkungan yang buruk gitu ya. Maupun kita terbentuk dari lingkungan yang buruk. Tapi buat teman-teman, lo yakinin di diri lo mulai bentuk prinsip lo harus berubah jadi lebih baik sih buat lingkungan sekitar sih. Iya. Itu sih dampaknya bener-bener besar loh. Dampaknya bener-bener besar dalam artian kayak contoh lah kayak Bani, Aji Tholib, Khattab, Rio gitu ya. Kayak gini nih, kayak kita bikin acara-acara ketawa ketiwi begini kan sebenarnya ya mungkin ada yang nggak suka dan ada yang suka ya. Terserah pokoknya ya. Iya. Cuman intinya adalah kita berbagi pengalaman, cerita segala macem, positifnya ambil. Kalau gue nggak masuk ke circle mereka, mungkin dari pengetahuan gue, terus abis itu dari kepedean gue segala macem, nggak terbentuk seperti ini. Ini adalah suatu langkah baik sebenarnya. Ya. Gitu. Ya. Buat penonton yang nggak suka ya, yang suka ya subscribe, yang nggak suka ya like lah. Iya. Kalau nggak suka boleh ngomong ke temennya, ini nggak suka gua mau podcast ini, lo tunjukin. Tunjukin. Iya. Coba deh lo nonton videonya gitu. Aneh banget nih, orang 3 orang ngomong nggak jelas. gitu, nggak jelas nih. Gua nggak suka sama dia misalkan. Lu lihat di sendiri gitu. Tadi gue baru dapat komen ya. Kalau kita podcastnya ngomongnya jorok. Padahal itu teaser doang. Iya. Kalau lo nonton dari maksudnya fullnya, banyak ada pelajaran lah yang bisa Iya. diambil. Emang ada? Nggak jorok. Ada. Pelajaran ada ya? Ada. Depan kesini ya? Penjerumusan. Ya, ya kita berusaha lah ya, supaya podcast ini ada isinya, edukasinya, Pengetahuannya. Iya, tiba-tiba kita nyeletuk yang aneh-aneh, ya udah, mau gimana? Namanya refleks. Siapa ya? Cewek cowok yuk? Cewek. Ya pinter-pinter teman-teman ini dah. Tapi harusnya sih ada edukasinya sih. Karena kita berusaha banget loh buat Iya. edukasi loh. Gila loh. Kita edukasi tentang kesehatan. Dari Iya, awal tentang podcast persahabatan, tentang iya. persahabatan, tentang percintaan, Pengetahuan di baru. bisnis, kita kasih solusi. Itu ilmu semua, men. Lu nggak harus sekolah, lu nonton ini juga cukup. Asik. Nggak cukup sih, nggak cukup sih lo sih. sekolah sih. Biar nggak jadi beban sih. Masa iya umur 6 tahun nonton podcast langsung sarjana. Ya kita berusaha ada isinya lah ya. Ya, ada pandangan baru lah. Mungkin kata haters ya, kita mana tahu ya.
Cuman sebenarnya nggak beda jauh lah. Lo sama lo orang sama kita orang sebenarnya. Iya. Kehidupan juga nggak beda jauh. Cuma apalagi yang sama aja. Iya. Lu juga pada ngomong jorok kan banyak. Kalau lagi Jakarta udah nggak jauh beda. Udah ya teman-teman ya. Kita asik-asik aja ya. Nggak usah gimana ngopi-ngopi aja. Iya. Itu cuman entertain doang dikit. Aslinya mah kita pendiam kok, nggak gini. Iya. Aslinya. Rajin ibadah kok. Kita nih sebenarnya 3 orang introvert yang Introvert. pengen jadi ekstrovert gitulah kita belajar dari Lagi sini. belajar bareng-bareng. Iya parah kita introvertnya. Kalau misalkan teman-teman ada info-info kajian-kajian kita OTW kok langsung. Iya. Aku seneng banget. Seminar. Iya. Info kajian langsung OTW. Mana juga kita Uber kok. Iya benar. Kita serbu rendangnya. Gitu teman-teman. Wadah sih sebenarnya ini wadah ya. Ya yang tadi gue bilang kita nih 3 orang introvert yang nggak punya temen, yang sunyi gitu kayak. Ya udahlah ya kita kumpul-kumpul aja lah ya ngobrol-ngobrol. Penuh dengan kesendirian. Sedih Apa? Rokok, kopi. Makanya kita ngajak teman-teman buat jadi berteman Iya. Itu doang. Teman PSK. PSK. Iya. Podcast lepas kerja. Gitu teman-teman ya. Tapi jangan tiba-tiba info kok jangan tiba-tiba komen pinjem dulu 100 dong. Nah, itu tuh. Berat itu. Jangan minum dulu, kasih pinjem aja. Yang minum. Tapi bener lu kayak ibaratnya ya mungkin di saat itu gue lagi nggak ada rezeki juga sih ya. Lah kenal deket kagak tiba-tiba pinjem duit dong anjir. Lah kok bisa isone gue. Tiba-tiba ya. Iya. Waduh. Ya mungkin kalau misalkan gak ada rezeki mungkin ya potekan Ya. Tapi gua 2 hari yang lalu apa lihat di ini nih, quote di truk ya. Quote di truk. Itu gak ada kagak. Itu gak ada. Pakai bahasa Jawa sih cuma artinya. Carilah saudara carilah duit sebanyak-banyaknya nanti bakal banyak saudara. Tapi gua mikir kebalikannya. Apa kita nyari saudara sebanyak-banyaknya nanti rezeki ibaratnya. Iya. Itu yang benar yang mana? Ya rezekinya saudara itu. Oh ya. Ada benernya juga sih. Ya itu mengingat mungkin yang nulis itu punya keresahan kayak lo giliran kaya Pengalaman pada dia. sini. Tapi giliran gue yang kesusahan pada hilang. Ya di circle kita juga kayak gitu. Ada Mungkin juga ada begitu. beberapa cerita kita yang kayak gitulah yang kita nggak perlu sebutin ya. Ada beberapa orang kayak gitu. Ya wajar lah kayak gitu ada. Cuman ya kita pandai sharing aja, nyaring aja. Iya betul. Banyak lagi kayak gitu-gitu mah sebenarnya. Intinya mah pinter-pinter teman-teman milih deh. Tuh. Apa yang baik buat teman-teman apa gimana. Pokoknya intinya teman adalah teman, apalagi kalau dia jadi sahabat ya. Di saat lo terpuruk, dia bakal selalu ada buat lo kok. Dia itu doang, udah ketahuan tuh jelas banget di depan mata lo. Dia itu doang. Entah itu adanya itu dalam artian mendukung lo, ngasih support lo, wah itu lebih mantap lagi. Iya, bener kata quote-nya Sayyidina Ali kan. Ya Sayyidina Ali ada yang nanya banyak sekali teman-temanmu gitu. Oh nanti kalau nggak salah ya, hitung kembali ketika aku susah. Wah itu ketika aku susah baru dihitung yang sebenarnya itu gimana gitu. Betul. Sebenarnya gini ya teman-teman, gampangnya tuh kayak take and give aja, kayak misalkan lo baik gue baik selesai. Sesederhana itu, gue baik lo baik. Kalau gue baik lo masih jahat,
ya udah itu tandain tuh orang. Udah, cukup tahu. Jangan diinin lagi. Betul. Sesederhana itu sih sebenarnya. Ya kita manusia ya teman-teman, bukan malaikat kayak yang baik terus lurus nggak bisa dong, maksudnya ya harus begitu. Iya. Kesaring sih dengan hukum alam sih pasti kesaring orang-orang begitu kan. Masih kesaring orang-orang begitu. Apalagi kalau udah kena duit kadang ya udah sifat aslinya. Iya, betul. Sombongnya Betul. Berubah. Orang nggak kenal kita, Iya. merasa nggak kenal kita. Iya. betul. Dan itu dari segi negatifnya, dan ada segi positifnya. Ketika teman-teman banyak duitnya juga ada yang ibaratnya dia malah makin royal baik banget sama kita gitu. Intinya Allah tuh nggak bakalan salah sasaran sih. Betul. Ngasih rezeki, Allah akan ngasih ke yang pantas. Ya, kalau teman-teman udah bertahun-tahun doa tapi belum dikasih, ya mungkin belum pantas. Betul. Jadi pantaskan diri. Betul, pantasin diri dulu Betul. dari hal yang kecil. Betul. Makanya kadang-kadang gue sering ngobrol tuh sama Aji tuh. Aji tuh yang kemarin datang kemari ya, yang masalah percintaan itu. Bet, kita kok hidup gini-gini doang deh teh. Terus gue nyeletuk tuh. Gue ya, Allah baik justru. Kalau gue dikasih duit banyak segabrek-gabrek di usia gue yang muda, ya udah cewek-cewek micet mah kelar sama gue deh. Ya kan Long time. Itu baiknya Allah begitu tuh sebenarnya. Baiknya Allah. Ya kita nggak tahu kalau misalkan gue pas lagi megang duit segabrek-gabrek, buset. Pijet 7 hari nih. Tulangnya sampai lunak. Iya. Sampai empuk. Sebenarnya kekayaan sama kemiskinan itu dua-duanya ujian, teman-teman. Cakep tuh, dua-duanya ujian. Bukan kayak gue dikasih duit, wah Allah lagi baik banget sama gue. Iya memang Allah baik. Cuman itu ada ujiannya. Lo kuat nggak? Tuh, wah cakep. Ya kan, dua-duanya ujian. Makanya kalau yang lagi keadaan sempit itu juga apa ya? Maksudnya itu lagi diuji aja, dan lagi keadaan banyak duit. Ini banyak duit bukan lo, justru lo harus hati-hati karena lo powerful, lo punya power dengan uang lo akan bertindak kayak gimana kan. Lo sedekahin deh ke mama micet. Cakep. Nanti pertanyaan. Iya, boleh tuh. Gitu teman-teman. Ini jadi agama nih. Ya nggak apa-apa sih, bagus lah, bagus buat teman-teman. Ya basicnya gitu. Iya, ya begitulah. Makanya jangan bersedih hati, tetap ikhtiar, tetap ingat kewajibannya tetap harus dilakuin sebagai manusia segala macam. Kalaupun doanya belum terkabulkan, berarti ada rencana Tuhan yang lebih indah. Iya, kita hanya manusia hanya bisa berencana, tentunya kan rencana Tuhan tetap yang paling indah lah. Ya, yang tadi gue bilang, Tuhan belum memberikan gue rezeki yang segabrek-gabrek kayak teman-teman gue yang mungkin pas lagi gue di saat gue megang duit gede, gue bisa aja gue ninggalin temen-temen. Ngapain lo nongkrong sama gue, lu butuh sama gue doang, gue bisa jadi orang sombong gitu kan. Ataupun di saat gue megang duit, anak istri gue malah gue tinggalin, gue foya-foya aja sama cewek-cewek lain gitu. Ataupun pas lagi gue megang duit, buat apaan mak, udah mama, orang tua kita telantarin, kita senang-senang sendiri gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Ya syukur-syukur gitu kan, syukur-syukur kalau lu punya rezeki ya bantu. Harus. Sama ingat video tentang 5M sih. Apaan tuh? Oh, usaha ini. Iya. Jadi ada planningnya. Jadi kalau lu ada bener-bener dapat rezeki, lu ada planning. Itu salah satu manifestasi kita ya. Iya, betul. Ya, apa yang diucap, apa yang dibayangin, lo berani ngucap aja itu udah Wah, cakep powerful itu. banget. Suatu saat pasti kejadian, pasti kejadian. Pasti. So, ya, buat teman-teman yang masih berjuang, ya semangat terus lah. Rezeki lo, ya rezeki nggak ada yang tahu gitu. Rezeki nggak tahu.
Teman pun juga membawa rezeki tahu sebenarnya. Itu doang. Iya. Temen rezeki, Teman membawa rezeki. tapi dilihat-lihat. Tapi dilihat-lihat ya. Kalau ngejerumusnya enggak ya udahlah. Teman rezeki dan jodoh ya. Iya. Iya betul. Betul. Ini apa yang terjadi hari ini, obrolan kita, pertemuan kita, segala macam itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Mahfuz yang sebelum kita lahir nih udah ada nih cerita kayak gini. Iya. Dapat duit atau gimana segala macamnya. Udah Kita kita jalanin aja. Iya benar, kita ketemu orang-orang seperti apa gitu tapi ya. Benar. Gitu, teman-teman. Tuh. Balik lagi dengan pedoman, jadilah panutan yang baik, teman yang baik bagi kawan di sebelahmu deh. Hari ini adalah sejarah. Yang lo lakuin adalah sejarah di 20 tahun ke depan, di 10 tahun ke depan gitu sih. Tuh. Kalau lo nggak ngapa-ngapain hari ini, ya 20 tahun kemudian lo nggak akan jadi apa-apa juga. Mesti lo harus tetap dimulai gitu kan. Betul. Kalau lo mau Allah percaya sama lo dititipin kekayaan atau gimana, ya lo harus mental lo harus dilatih dulu nih. Iya, betul. Jangan sampai lo kebablasan nanti. Betul. Tuh, lo perlu tinggalin zona nyaman ya kalau yang Iya. lagi di zona nyaman. Iya betul. Ada pesan-pesan mungkin? Dah, gue cukup. Yuk. Udah. Hah? Udah. Kalau gue sih tetep lah dari dulu ya balik lagi ya, bener kata Katep ya, bahkan orang bijak pun juga berkata apa yang lakuin hari ini penentu lu masa depan itu bener gitu ya. Sebenarnya itu adalah suatu pengharapan lah. Dalam artian yang lo lakuin hari ini kan sebenarnya membentuk karakter lo hari ini. Takutnya kalau misalkan kebablasan segala macem dengan circle-circle teman-teman lo yang buruk-buruk juga, ya lo takutnya kebentuknya ntar 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun kemudian seperti itu juga. Syukur-syukur kalau misalkan lo di tengah jalan ketemu teman-teman yang baik dan ngerubah sudut pandang lo gitu ya. Alhamdulillahnya juga kalau misalkan lo bisa berubah dan masuk ke circle baik, itu lebih bagus lagi gitu. Ya kalau saran dari gua ya udah gitu dong. gue sih nambahin nih. Kalau yang masalah kita ngelakuin kayak gini bisa jadi apa? Sejarah buat ke depan. Bisa jadi juga kita misalnya nih contoh ngelakuin kayak gini, anak kita suka nonton sendiri, dia bisa jadi yang lebih, malah bisa jadi wah gitu karena dari awal sering nonton, belajar gitu. Kita sejarahnya mereka. Iya. Kita jadi sejarah. Betul. Kita sebagai sebisa mungkin membuat tontonan yang buat keluarga lah ya, tontonan keluarga, bercanda-bercanda kita buat semua umur lah ya. Iya. Sebagian besar. Kita nggak ngomong belok hari ini ya. Alhamdulillah nih, lempeng nih. Jangan. Cuman bacot gue nih, lempeng aja. Langsung toksik aja. Ya gitu aja teman-teman. Ya gitu aja lah. Semoga teman-teman terhibur. Semoga ada yang bisa diambil, yang dipetik. Harusnya sih ada ya. Kita berusaha mungkin ada soalnya. Iya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.